Apakah boleh takbiran seperti masyarakat seperti umumnya yang dipimpin kemudian diikuti? Nah, kita sudah terangkan ya bahwa takbiran itu yang disyariatkan seorang bertakbir dengan dirinya sendiri, ya dia membesarkan suaranya, dan tidak mesti dia bertakbir bersama mengikuti orang lain. Ya bahkan kalau sengaja dia bertakbir berjamaah, itu bagian dari bid'ah di kalangan kebanyakan ulama. Bukan hal yang disyariatkan. Disunahkan untuk bertakbir. Tapi apakah dilakukan untuk secara berjamaah atau secara sendiri-sendiri? Tentunya tidak dinukil dari Nabi SAW. Beliau bertakbir secara berjamaah. Tidak pula dinukil dari sahabat Nabi SAW. Mereka bertakbir secara berjamaah. Kalau Nabi tidak melakukan, demikian pula para sahabat yang tidak melakukan, maka tidak disunahkan hal tersebut. Tidak disunahkan hal tersebut. ما حكم التكبير الجماعي في العيدين بعد الصلوات علما بأنه يذكر الناس بهذه الشعيرة المباركة كما يقول هذا المستمع؟ يكبرون، كل يكبر في صفه والطريق، لكن بغير ليس على صفة جماعية، لأن هذا بدعة الأصل، ولا كل يكبر، هذا يكبر وهذا يكبر، وبهذا يتذكر الناس ويستفيد الناس. أما كون بلسان واحد من جماعة هذا لا أصل له، وهو التكبير الجماعي أو التلبية الجماعية لا يشرع هذا، لكن كل يلبي أو يكبر من دون تحري أن يبدأ الصوت مع صوت أخيه وينتهي مع صوت أخيه، هذا لا أصل له، ولا نعلمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. نعم. هل يأثم من فعل هذا سماحة الشيخ؟ يخشى عليه من الإثم، يعني بدعة. يخشى عليه من الإثم. نعم. جزاكم الله. Yaitu takbir bersama-sama di malam hari raya. Sudah menjadi tradisi dan sudah biasa. Akan tapi kadang ada sekelumit orang yang berceloteh. Tiba-tiba mengatakan, ya boleh takbir bersama-sama dan sebagainya. Sama seperti halnya urusan terawih, dari masa ke masa sudah nggak ada orang permasalahkan terawih. Tiba-tiba ada yang berkata ada terawih yang bid'ah misalnya. Itu adalah orang usil mengganggu ketenangan orang yang sudah biasa melakukan kebaikan. Maka kami ajak untuk insaf jujur. Ayo kita baca, kita belajar. Kesimpulannya nanti setelah selesai pembahasannya ini. Pertama adalah takbir di malam hari raya. Bertakbir di malam hari raya adalah sunnah Nabi Muhammad SAW yang amat perlu untuk dilestarikan dalam riwayat yang banyak. Dalam rangka menampakkan dan mengangkat syiar Islam, syiar hari raya. Para ulama dari masa ke masa sudah biasa mengajak umat untuk melakukan takbir. Baik setelah sholat yang disebut dengan takbir muqayyad, atau di luar sholat yang disebut dengan takbir mursal. Takbir muqayyad adalah takbir yang diikat dengan sholat. Setelah sholat kita bertakbir, namanya takbir muqayyad di hari raya. Adapun takbir mursal adalah takbir yang dikumandangkan di jalan-jalan, di pasar-pasar, di lapangan-lapangan. Begitu juga takbir dengan mengangkat suara secara kompak yang bisa menjadikan suara semakin bergema dan berwibawa adalah yang biasa dilakukan oleh para ulama dan umat dari masa ke masa. Tidak ada permasalahan sebetulnya. Cuma tiba-tiba kita dikagetkan dengan selebaran yang membid'ahkan, mengatakan itu amalan yang salah. Akan tapi ada sekelompok kecil dari orang akhir zaman yang begitu berani mencaci dan membid'ahkan takbir bersama-sama. Dan sungguh pembid'ahan ini tidak pernah keluar dari mulut para salaf. Ulama terdahulu nggak ada yang membid'ahkan. Mari kita cermati riwayat-riwayat berikut ini, yang menjadi sandaran para ulama dalam mengajak takbir secara kompak dan bersama-sama. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummi Atiyah, beliau berkata, kunna nu'mar, kita ini diperintahkan an-nakhruja yaumal aid, untuk keluar di hari raya. Hatta nukhrijal bikra,
Sehingga kita pun mengeluarkan anak-anak gadis di rumah min khidriha, dari tempat sembunyiannya. Jadi wanita yang biasa bersembunyi dengan kebiasaan menjaga kehormatannya, tapi dalam rangka mengangkat syiar diizinkan keluar mereka. Agar gema syiar hari raya tampak. Karena itu hari gembiranya umat Islam, dan di saat umat Islam bergembira harus ditampakkan. Atau nukhrijal khuyat. Sampai wanita haid pun dianjurkan untuk ikut keluar. Keluar menuju tempat sholat hari raya. Cuman di tempat sholat wanita tidak sholat. Tapi ikut meramaikan suasana. Fayakun, dan kemudian wanita itu tempatnya khalfan nasi, berjalan di belakang kaum pria. Yukabbirna, dan mereka wanita juga ikut takbir. Bitakbirihim, dengan takbir mereka. Lah kalau yukabbirna bitakbirihim, berarti mereka bertakbir dengan takbir mereka. Apa yang terjadi? Kebersamaan takbir. Dan ada hikmah kebersamaan takbir wanita di belakang takbir laki-laki adalah agar suara wanita tertutup dan gema suara pria yang tampak. Tapi yang bisa dipahami daripada riwayat ini bahwasanya mereka takbir bersama-sama. Wa yad'una bi du'aihim, mereka juga membaca doa seperti yang dibaca mereka. Yarjuna barakata dzalikal yaum wa tukhratahu, mengharap keberkahan hari raya tersebut dan kesuciannya. Di sini disebutkan fayukabbirna bitakbirihim, mereka para wanita tersebut membaca takbir bersama takbirnya mereka kaum pria. Riwayat ini menunjukkan bahwa pada saat itu takbir terjadi secara berjamaah dan bersamaan. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim dengan kalimat yukabbirna ma'an nas, bareng-bareng dengan manusia. Yang jelas tidak pernah ada larangan takbir bersama-sama, akan tapi kenapa kok takbir bersama-sama jadi tidak diperkenankan? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Umar bin Khattab dalam bab takbir saat di Mina. Raya Idul Adha waktu di Mina. Karena Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Bukhari meriwayatkan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu yukabbir, bertakbir fi kubbatihi, di tempat perkemahan penginapannya, gubuk perkemahannya. Wa yukabbirun, yani bimina fayasma'uhu ahlu al-masjid, kemudian orang yang di masjid mendengar takbirnya Sayyidina Umar bin Khattab. Wa yukabbirun, kemudian pada ikut takbir. Wa yukabbiru ahlul aswaq, kemudian orang di pasar juga bertakbir, hatta tardajja mina takbira, sehingga bergema Mina dengan suara takbir. Kita harus faham makna menggema. Takbir itu akan bisa menggema gimana? Coba ini saja, nggak usah sampai satu Mina dengan ribuan atau ratusan orang. Coba takbirnya nggak sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana akan gema terdengar? Yang ada adalah ribut. Tapi untuk mendengarkan suara gema, bagaimana terjadi? Bersama-sama. Tidak akan ada gema kalau takbirnya satu-satu. Ingin menghimbau kembali untuk menghidupkan takbir ini. Takbir yang serius. Akan tapi tetap harus ada adab. Jika takbir keliling, para wanita lebih baik terhormat di rumahnya. Nggak usah ikut-ikutan keliling-keliling yang sekiranya kurang menjaga kehormatannya. Ada dua arus besar dalam masalah ini. Ada dua madhab. Madhab yang pertama dikomando, madhab yang kedua tidak dikomando. Dan di negeri kita sudah masyhur lazim dari dulu menggunakan madhab yang dikomando. Yakni madhab yang dikomando ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar. Ini adalah sebagaimana disebutkan di dalam madhab Syafi'i, itu takbir dikomando. Tetapi kita juga tidak boleh kemudian bersikap acuh tak acuh kepada orang yang berpendapat takbir tidak dikomando. Karena nanti kalau Bapak Ibu mendengarkan ceramah dari ustadz-ustadz lulusan Madinah atau lulusan Timur Tengah, itu madhabnya takbir tidak dikomando. Nah, maka ini bagian dari dinamika perbedaan pendapat. Tidak perlu engkel-engkelan ke apa tuh ya? Nah, tidak perlu eyel-eyelan, tetapi di sini saling menghormati. Sehingga karena madhab kita itu sudah biasa dikomando, maka silahkan kalau dikomando.
pada saat takbir tersebut. Di sini dikomando apa enggak biasanya? Komando ya, baik. Oh gitu, baik. Jadi untuk takbir ini berlaku baik dalam sholat wajib atau sholat sunnah. Setelah sholat wajib atau setelah sholat sunnah, saat sholat berjamaah di masjid atau sholat di rumah, sholat munfarid atau sholat berjamaah, itu sunnah setelahnya bertakbir. Tapi memang karena kita ini baru belajar, sehingga kalau tidak dikomando ora ono sing takbir. Nah,